Bapak, Ibu, dan saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya dan kita semua mendapatkan tugas mulia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu ingat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus Kristus menegaskan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dan kita semua pasti hafal. Lalu apakah kita telah menerima Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita bisa melihat di sana ayat 36 sampai dengan 38. Petrus memberikan penegasan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan karunia Roh Kudus. Jadi di dalam hidup setiap orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah memberi diri dibaptis, bukan saja memperoleh pengampunan atas dosa-dosanya, bukan saja memperoleh jaminan kehidupan kekal, bukan saja dibebaskan dari hukuman karena dosa-dosanya sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam terang, yaitu terang kehidupan. Dari dalam maut kegelapan ke dalam hidup terang untuk setiap orang yang percaya, tetapi juga kepadanya dikaruniai Roh Kudus. Ini artinya saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sebagai orang percaya, kita telah memperoleh anugerah Roh Kudus, dipimpin dan kuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita semua telah memperoleh kuasa menjadi saksi Kristus. Jadi ini sekaligus memberikan penegasan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Kita juga sudah belajar bahwa kasih-Nya kepada kita tidak berkesudahan, diberikan kepada kita senantiasa sampai kepada kesudahannya. Hidup di dalam kasih-Nya, berpengalaman dengan dan oleh kasih-Nya, membuat kita bukan saja kita mempunyai dan memiliki kuasa untuk bersaksi, tetapi membuat kita memiliki bahan materi yang tidak pernah berhenti untuk disaksikan, karena kita mengalami, merasakan, menikmati kasih-Nya setiap hari. Lalu ada pertanyaan, apakah setiap kesaksian kita pasti akan mendapatkan tanggapan positif? Apakah setiap kesaksian kita akan memperoleh respon yang positif? Ya, dalam faktanya, kenyataannya, Yohanes mencatat, tidak semua kesaksian mendapatkan respon yang positif dari setiap orang yang mendengar. Namun itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk berhenti bersaksi. Kita harus tetap bersaksi karena cinta kasih-Nya kepada kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Dan kita telah beroleh pengalaman rohani yang begitu indah, telah mendapatkan jaminan kehidupan abadi, telah beroleh pengampunan dosa, dan telah dibebaskan dari hukuman karena dosa-dosa kita. Luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak semua kesaksian mendapatkan respon tanggapan yang positif dari orang-orang yang mendengarkan kesaksian. Yohanes mencatat dua peristiwa dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya, jelas sekali. Tuhan Yesus Kristus memberikan penegasan, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jadi tidak semua kesaksian kita akan ditanggapi dan diterima secara positif oleh orang yang mendengarkannya, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk terus-menerus bersaksi. Kita tidak boleh berhenti bersaksi. Kita tidak boleh berhenti bersaksi. Kita harus bersaksi terus sampai Tuhan datang, karena penyertaannya kepada kita sampai Tuhan datang. Namun di antara orang-orang yang tidak menerima, ada orang-orang yang menerimanya. Dalam Yohanes pasal 4:39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Jadi kita harus tetap bersaksi. Memang ada yang menolak, tetapi pasti ada yang menerima. Dan kita tidak usah berkecil hati, susah hati karena orang-orang menolaknya, atau bahkan memaki, mencaci atas kesaksian kita. Sebab tugas kita adalah bersaksi tentang dia. Masalah menerima atau tidak, itu kita serahkan semuanya kepada dia. Selamat bersaksi, sekalipun ada yang menolakmu, tetaplah bersaksi, sekalipun sudah ada yang menerimamu. Sudah ada yang menerima kesaksianmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.